Pemirsa, massa dari para aktivis perempuan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu siang. Mereka menuntut rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Massa membawa bunga mawar dan poster bertuliskan maraknya kasus kejahatan seksual. Dalam orasinya, massa menuntut DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab kejahatan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tak bisa ditoleransi. Kesalahpahaman ya terkait dengan RUU TPKS yang sering dibilang dia mempunyai tujuan yang lain selain dari menghapus kekerasan seksual itu sendiri. Jadi saya pikir itu adalah ketika ada fraksi yang masih menolak, saya pikir mereka gagal paham begitu terhadap substansi RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Ye, balik lagi bersama gua Andri Tongger. Pada malam ini, pada kesempatan ini, gua lagi ada di Texas Festi, sahabat aspirasi. Tepatnya berada di Sidang Kasih Purwakarta. Izinkan gua menyapa kalian semua sahabat aspirasi Purwakarta. Semoga kalian baik-baik aja. Izinkan gua juga untuk meliput kegiatan diskusi pada malam ini dengan tema membangun ruang aman di dalam komunitas dengan narasumber yang keren pokoknya. Seperti apa keseruannya, apa yang ingin disampaikan oleh narasumber keren kita. Tapi jangan lupa ngopi sambil ngopi guys, nontonnya ya. Jangan lupa juga subscribe channel Media Aspirasi. Oke, check it out. Di sini kita mau ada ngobrol-ngobrol dikit aja sih terkait membangun ruang aman dan komunitas gitu. Kita sendiri sebetulnya dari penghuni Hexa tuh pengen bikin ini karena memang mungkin di Hexa sendiri sering ada kegiatan yang mana mungkin kegiatan-kegiatan itu dominasinya masih di laki-laki ya, termasuk di dalam band segala macam. Mungkin dari situ kita bisa berangkat ngobrol tentang membangun ruang aman lah buat komunitas gitu, bukan hanya dalam kekerasan atau dan apa, tapi lebih ke dominasi laki-laki juga sih. Oke, mungkin di sini terima kasih juga buat pembicara dari Sarma, udah nyempetin juga dari Bandung, Yayu juga dari Suara Saudari udah datang. Nah, mungkin ada Al yang nanti bakal jadi moderator. Oke, dipersilakan aja. Oke, untuk moderator saya serahkan kepada Al. Mungkin langsung aja ya, kita bahas pelecehan seksual secara umum itu apa. Oke, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin aku mau kenalan dulu karena beberapa dari teman-teman ada audiens yang kurang kenal gitu ya. Mungkin enggak asli orang Purwakarta, mungkin ada dari Bandung, dari luar kota. Perkenalkan, nama aku Yayu dari komunitas Suara Saudari. Mungkin ada yang pernah dengar atau misalkan gak sengaja lihat akun Instagramnya seliweran. Nah, komunitas Suara Saudari adalah komunitas yang concern ya di bidang isu-isu gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Dan juga baru-baru ini tahun kemarin sudah mulai melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan gitu ya. Kami lahir bulan Mei tahun 2019-an, jadi udah lumayan
dengan anggota 13 orang yang didominasi oleh perempuan gitu ya, jadi semuanya perempuan. Jadi selain kami berkomunitas di kampus-kampus, dari warung ke warung atau misalkan dari komunitas ke komunitas, paling sering kami ngumpul di Hexa gitu. Jadi dulu itu kegiatan Suarsa selalu difasilitasi oleh Adam gitu. Jadi kalau misalkan kita bingung nih bikin diskusi atau misalkan kegiatan Suarsa yang jadi apa ya, rutinan itu kayak woman talk gitu ya. Nah itu biasanya di sini di Hexa gitu, dan nyaman gitu ya, karena sesuatu yang kena dengan fisik kita dan itu mengakibatkan rasa sakit itu adalah fisik. Dipukul, misalkan dicubit dan lain-lain, atau misalkan tidak berjilbab dan lain-lain. Nah itu tuh datang dari dominasi patriarki gitu. Jadi pemikiran masyarakat yang memang merasa bahwa perempuan yang poin A, B, C, D itu pantas kok dapat pelecehan, perempuan yang gak pakai jilbab tuh pantas kok dapat pelecehan. Siapa suruh gak pakai jilbab, atau kenapa pakai baju pendek dan lain-lain. Terus yang kedua, relasi kuasa yang timpang gitu. Kalau misalkan dalam hari pertama sampai hari ketiga tuh kayak apa ya, pukul-pukul terus si perut ya, kram, terus misalkan kemudian nafsu makan bertambah, dan laki-laki nggak paham dengan rasa sakit menstruasi, kecuali kalau dia pakai alat yang ngebamin kram gitu loh. Kram menstruasi itu, laki-laki nggak paham dengan rasa sakit itu, sehingga mereka mengabaikan pengalaman biologis perempuan. Kalau misalkan di sekretariat atau di suatu tempat kita lagi mens, terus hormonnya lagi dengan pelaku udah ke spill atau misalkan diupload di media-media, jangan-jangan korban juga merasa nggak nyaman. Jadi yang paling diutamakan itu adalah keselamatan korban. Jadi harus dijamin dulu. Apalagi kalau pelakunya itu dia punya power, itu yang paling susah. Mau itu dia dosen, misalkan pejabat, backingannya yang kuat, gitu. Itu yang bikin kita ngerasa sebagai pendamping ya, ngerasa agak berat juga, karena kita menghadapi orang yang relasi kuasanya lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau di kampus kan sekarang udah ada yang namanya Satgas ya, Satgas PKS. Itu dari Permendikbud kemarin gitu. Jadi itu ya sebagai gambaran. Nah terus kita harus ngapain kalau misalkan teman kita jadi korban? Kalau gak boleh nge-spill, padahal rame ya kalau nge-spill, dan mention jadi rame. Gak gitu juga. Yang pertama kita harus mendengar, itu sih yang paling penting. Kalau misalkan teman kalian jadi korban toxic relationship kasus, nah itu bisa diproses gitu. Tapi untuk pendampingan secara hukum belum ada, gitu. Maksudnya kita belum sampai. Terus yang terakhir tentang akses melapor sekarang udah banyak banget lembaga-lembaga yang menerima laporan tentang kekerasan seksual. Komnas Perempuan, teman-teman mungkin tahu ya, pasti tahu lah. Tapi kebanyakan orang yang lapor ke Komnas itu slow respon ya. Jadi kadang aku udah hubungi Komnas Perempuan tapi nggak ada respon-respon. Teman-teman bisa ke opsi lain, misalkan kayak ke Yayasan Puli, ke LBHI. Kalau swasta biasanya ke Balai Perempuan Bekasi. Itu Balai Perempuan Bekasi menyediakan pendampingan psikologis. Jadi kemarin juga sudah mendampingi korban toxic relationship, langsung dirujuk ke Balai Perempuan Bekasi asal ada kronologi kasus. Gitu. Jadi sebenarnya untuk membangun ruang aman, yang pertama adalah dimulai dari diri sendiri dulu. Rasa seksual di kampus sama seperti itu. Jadi ruang aman dan nyaman adalah hak semua orang, laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki pun bisa jadi korban ya. Jadi nggak cuma perempuan. Jadi itu dimulai dari diri sendiri.
Oke, mungkin untuk prolog itu dulu, nanti bisa disambung ke sesi diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Dari obrolan tadi, sekarang kita udah tahu ya pelecehan seksual secara umum itu apa, yang udah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Sekarang kita akan fokuskan ke tema yang akan kita angkat pada malam ini, yaitu membangun ruang aman dalam komunitas. Di mana Komnas Perempuan menyebut lembaga mitranya menemukan perempuan paling banyak mengalami kekerasan seksual itu dalam ranah publik atau komunitas. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana cara kita bisa atau memulai menciptakan ruang yang aman tanpa adanya kekerasan dan pelecehan. Kita akan melanjutkan diskusi ini dengan Karma, yaitu selaku orang yang aktif di komunitas atau skena itu sendiri. Oke, makasih. Aku pasti ke teman-teman yang udah datang juga. Mungkin kalian juga kayak aku nggak tahu kalian datang ke sini apakah ada ketertarikan atau kayak gimana. Tapi aku harap setelah diskusi ini mungkin kalian bisa punya output sendiri untuk di sini tuh kayak membangun ruang yang aman, seperti mungkin yang terdekat dulu kayak di sini, kayak di Hexa, yang mana aku tahu kalau di Hexa tuh sering banget banyak gigs, terus diskusi-diskusi kayak kegiatan apapun itu, yang mana mungkin di sini belum ada ruang aman atau bagaimana cara kita membangun tersebut gitu. Aku mungkin ketika kita dapat pelecehan atau misalkan apa aja sih pelecehan tuh bentuk-bentuknya, kekerasan apa juga gitu. Tapi aku mau concern sedikit bagaimana komunitas yang ada di sini gitu, terutama komunitas yang sangat bersinggungan sama aku juga, teman-teman kayak skena musik juga, musik apapun itu, kayak hardcore punk, hip hop, reggae atau yang lain-lain gitu. Itu nggak memungkiri kalau di dalamnya selalu terjadi pelecehan, selalu terjadi kekerasan, baik itu ketika ada gigs atau bahkan di luar itu. Mungkin teman-teman sering dengar sih gitu kayak, oh di sini ada pelecehan nih gitu, atau teman-teman bahkan sendiri mengalami. Gak jauh-jauh deh, misalkan ketika kita sebagai perempuan atau kaum minoritas datang ke tempat yang mana di situ dominasinya adalah laki-laki. Yang pertama kita dapat, kita selalu diliatin kayak orang aneh gitu yang datang, kayak jir sini gitu, cewek datang terus kayak ngeliatin dari atas sampai bawah. Padahal apa salahnya ketika kita datang ke tempat yang kita suka? Gitu, kayak misalkan ya kita pengen ke gigs ya adalah kita pengen datang, bukan berarti kita ingin dilecehkan, bukan berarti kita ingin dilihat gitu kayak atas sampai bawah terus diomongin. Kayak bisa nggak sih kalian melihat perempuan itu sama dengan kalian? Bisa nggak sih kayak ngelihat perempuan itu adalah manusia yang sama kayak kalian gitu, bukan kayak ngelihat bahwa kita adalah objek dengan langsung mikirin aduh ini si ini kayak gini nih, atau bisa nih si ini nih dipacarin, bisa nih si ini atau dibawa kemana. Kayak itu sih hal yang sangat mendasar gitu, kayak yang mungkin aku alami atau teman-teman alami gitu, kayak teman-teman perempuan di sini pasti ada aja orang-orang kayak gitu. Kenapa ya perempuan korbannya? Tadi udah dijelasin juga sama Yayu, kita hidup di sistem yang mana budayanya sangat konservatif, terus budaya patriarkinya yang sangat melekat, yang mana menempatkan bahwa perempuan itu adalah manusia nomor 2 gitu, yang mana sering banget kita dianggap kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa di dapur, kita cuma bisa ngurus anak, kita cuma bisa melakukan kerja-kerja domestik, padahal yang perempuan bisa lakukan itu banyak sekali gitu. Kayak kita mau ngeband juga nggak apa-apa, misalnya kayak teman-teman laki-laki mengajak teman perempuan, terus teman perempuan yang bilang aduh enggak. Nah itu kan kayak kadang sering kita ngomong enggak pun dipaksa ya,
kayak terus diyakinkan gitu, padahal ya no means no gitu, tidak berarti tidak gitu. Ketika kita bilang enggak tapi terus-terusan aja tuh dipaksa gitu. Nah itu sering banget terjadi gitu, apalagi ya menyinggung ke abang-abangan skena gitu ya, yang masih melihat bahwa perempuan adalah manusia nomor 2 gitu. Terus sering banget kita nggak melek soal itu, padahal ketika teman-teman menganggap bahwa skena musik apapun itu adalah budaya tandingan atau counterculture gitu, teman-teman berarti harus melek gitu. Kalau padahal untuk menciptakan equality kita harus terlibat dalam berbagai aspek dan mempunyai perspektif yang sama, yaitu perspektif gender gitu. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau sharing, boleh kok sharing pendapat atau misalkan pengalaman yang pernah dialami juga nggak apa-apa. Biar lebih cair gitu, tanya aja gak apa-apa, gak usah malu. Oh iya. Ini kira-kira teman-teman kedenger gak apa yang ditanyakan oleh ini? Oh boleh di sini. Ke depan aja. Ayo sudah sini ya. Ayo kak di sini aja. Sudah sama. Oh iya boleh. Oke boleh boleh. Agak keras aja kan. Iya. Cuma kita cerita apa aja sih tentang yang pernah kami di itu kan di salah satu kampus yang di daerah Depok kan ada kekerasan seksual. Nah ketika kita udah ketahuan terus biji kopi sama air kencing itu tanggapan. Oh iya, itu aku sempat baca sih tweetnya dan itu rame banget ya di Twitter. Itu sebenarnya salah juga gitu. Kenapa? Karena itu tadi gitu, apakah dengan menghakimi pelaku bisa membuat kasus selesai gitu. Itu kan yang tujuan kita untuk speak up tentang kekerasan itu apa sih? Apakah kita pengen ngabisin pelaku atau misalkan menyelamatkan korban gitu. Jadi diubah dulu perspektifnya. Penghakiman bahkan sampai ke fisik ya, itu sebenarnya nggak dibenarkan ya. Jadi yang pertama itu tetap aturan dalam pendampingan itu adalah kita mengamankan dulu korban gitu. Kalau misalkan di kampus kita ada satgas, dan satgas itu biasanya mereka punya ruang aman, entah itu ruang aman itu berupa tempat atau misalkan berupa orang yang memang punya kapasitas untuk melindungi. Seharusnya kita tanya dulu si korbannya, ini si pelaku mau diapain nih? Jadi kita harus tanya dulu, kamu mau ngasih pelajaran apa buat si pelaku? Misalkan saya ingin pelaku diberi sanksi pidana, oh berarti yang dibutuhkan adalah pendampingan secara hukum gitu. Atau misalkan pelaku hanya ingin cerita saja, kadang ada kayak gitu. Karena untuk speak up itu butuh perjuangan ya. Korban kekerasan itu biasanya nggak mudah untuk bisa cerita ke teman. Kadang ada orang yang cerita tentang kekerasan seksual yang dialami pada saat dia usia 5 tahun, dia baru bisa cerita umur 20 tahun itu karena emang sesulit itu gitu. Jadi dengan kita menghakimi pelaku tanpa bertanya dulu terhadap korban, sama saja kita tidak memberi jaminan keamanan terhadap korban gitu. Jadi dengan menghajar pelaku, dengan memberikan pelajaran yang tidak etis terhadap pelaku, tidak membuat kasus itu selesai. Itu cuma ego aja kan, ego bahwa wah ini pelaku nih, gue bukan gitu. Udah kita habisin aja, itu kan salah juga. Jadi gitu ya, pentingnya ruang aman tuh kayak gitu, biar nggak ada main hakim sendiri. Jadi ada sistem, ada aturannya, SOP-nya tuh ada di Permendikbud itu. Kalian bisa buka, ada cara-caranya. Dan orang yang jadi satgas PPKS di kampus itu juga nggak orang sembarangan. Itu kan mahasiswa dan dosen nih.
mahasiswa pun yang sudah mengikuti pelatihan, yang sudah memiliki misalkan sertifikat dan lain-lain, atau misalkan dia memang sudah berkomunitas lama, jadi nggak orang yang sembarangan gitu. Begitupun dosen pun biasanya dosen yang punya perhatian penuh terhadap isu ini. Jadi ketika semuanya sesuai dengan SOP, semuanya sudah tersistem, ya, kasus selesai, korban aman, pelaku dapat semacam ganjaran yang setimpal, ya, maksudnya apa yang dia lakukan itu dia dapat akibatnya gitu. Makanya sekarang bersyukur ada undang-undang Permendikbud tentang PKS. Perkenalan dulu kan? Ya, boleh. Saya dari komunitas TikTok. mau nanya gimana yang tentang tadi, kayak gimana solusinya kalau misalkan dimanapun itu ada pelaku pelecehan tersebut, dan si solusinya itu kayak si pelaku itu udah minta maaf dan segala macam, atau kayak tentang si solusi si pelaku nextnya itu kayak gimana gitu setelah melakukan itu. Kalau misalkan semacam mungkin kalau dia anak band mungkin dia dikeluarkan atau kayak gimana itu udah pasti ya. Nah si solusi selanjutnya itu kayak gimana gitu baiknya tentang si pelaku pelecehan tersebut. Kasih. Pengen nambahin dulu sebetulnya yang tadi pertanyaan sebelumnya. Betul gitu, kalau hal kayak tadi itu adalah hal yang salah, karena kayak kita akhirnya meneruskan lagi kekerasan tersebut gitu. Terus kalau aku pengen nambahin ya, kalau emang udah ada sistemnya untuk menangani pelaku tersebut, ya kita kan kayak bisa rehabilitasi pelaku juga ya, kayak ngasih pembelajaran gitu untuk pelaku tersebut, bukan yang akhirnya kita melepaskan pelaku itu dengan kayak ya udahlah sudah dihakimin kita lepasin aja gitu, padahal kita nggak tahu nanti ke depannya apakah dia akan melakukan lagi kayak di luar sana gitu kan, itu pasti terjadi gitu. Terus banyak banget sebetulnya kayak komunitas atau kampus atau lembaga-lembaga yang memang menutupi pelaku gitu, kayak ditutupin kasusnya karena atas nama baik kolektif, atas nama baik band, atas nama baik lembaga-lembaga, itu kayak omong kosong gitu. Padahal ya ketika ada pelaku di situ ya kita harus akuin lah gitu, akuin kalau pelaku itu ada di situ, bukan kita tutup-tutupin kayak gitu. Karena ya itu jadi masalah yang besar ketika ternyata kita nggak punya sikap yang tegas gitu. Dan nyambung ke pertanyaan yang barusan gitu, kayak seudah pelaku minta maaf terus harus gimana gitu, semuanya balik lagi ke korban. Korban pengen kayak gimana nih pelaku gitu seudah minta maaf, apakah dia akan masih diterima di situ gitu, apakah ya udah kita backlist aja tuh, kayak jangan sampai datang ke sini. Sebetulnya itu hal-hal yang nggak apa-apa aja kalau emang korban minta itu gitu, karena korban tuh udah nerima perlakuan yang gak baik kayak pelecehan, perkosaan, apapun itu. Terus kita harus ngelihat lagi pelaku di ruangan yang sama, itu benar-benar bikin kita trauma gitu. Kayak, duh ada si ini lagi, itu kayak benar-benar kita merasakan pemerkosaan kedua kalinya sih menurut aku gitu. Kayak kita ketemu lagi, terus kita harus ingat lagi kejadian itu sebelumnya gitu. Kalau emang semuanya balik lagi ke korban. Kalau emang dia nggak apa-apa ketika ada pelaku di sana gitu, ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan-catatan gitu, dengan kita harus mengawasi pelaku ini gitu, karena ya gak munafik kalau dia akan melakukan hal itu lagi gitu di tempat itu gitu. Jadi penting banget sih gitu, selain ada apa ya, selain ada hal-hal yang bisa kita lakukan bersama korban, kita juga harus punya apa ya, punya hal-hal yang mana kita
juga memantau nih si pelaku ini kayak gimana, karena kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya gitu. Kayak kita harus nge-warning orang-orang bahwa dia sebelumnya pernah ngelakuin ini loh gitu, dan kita nggak boleh meninggalkan hal itu gitu, dan itu pun bisa terus terjadi kayak gitu. Jadi mungkin intinya kalau dari aku, semua bisa kembali ke korban dan semua bisa didiskusiin, misalkan di kolektif itu atau di komunitas itu gimana nih kalau misalkan si pelaku udah minta maaf terus dia datang lagi gitu, kita harus benar-benar dengerin dulu apa kata korban gitu. Itu sih mungkin dari Ayu ada tambahan. Kurang lebih sama ya kayak gitu. Jadi kita buat kesepakatan dulu di komunitas, tanya dulu ke korban. Berarti kalau biasanya di komunitas itu kan di blacklist ya, dia nggak boleh berkegiatan lagi. Misalkan kalau dia aktivis, berarti dia nggak boleh berkegiatan lagi di dunia aktivisme gitu. Begitupun dengan pelaku-pelaku yang ada di instansi, dia di kampus, karena dia dosen. Terus dia dilindungi sama kampus karena dia punya karya ilmiah yang bisa berpengaruh terhadap akreditasi kampus. Itu kan biasanya gampang ya si dekan atau si rektor itu ini dosen berpengaruh banget di kampus, biasanya dia dilindungi. Nah itu makanya ada tadi pernah gitu. Dan di komunitas itu juga banyak banget kok yang dia itu bersikap tegas komunitasnya. Ketika ada pelaku dia auto dikeluarkan. Atau biasanya kan kalau komunitasnya itu besar, itu biasanya ada pamfletnya ya kalau di sosmed itu. Kalau misalnya udah ketangkep nih, dia bikin video klarifikasi lah, permintaan maaf dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya harus didiskusiin dulu sama korban betul. Terus kadang ada yang ini yang bikin aku yang lucu tuh, gimana kalau misalkan ternyata si korban tuh dia bukan korban kekerasan, ya kan, dia drama aja gitu. Tiba-tiba kita ke prank gitu kan. Kita kan nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana. Kayak misalkan dulu, ini selalu diungkit-ungkit ya tiap ada kasus kekerasan. Kasus Audrey gitu misalnya. Kalau ada inget gak kan Audrey? Ingat gitu. Pada akhirnya kan Audrey itu nggak kenapa-napa kan gitu. Kita se-Indonesia tuh kalau terbuka gitu. Lalu gimana nih sikap para feminis SJW itu? Tetap kita sedang gimana pun akhirnya. Terus mau dia berbohong atau kayak gimana pun, kita harus percaya dulu. Karena setidaknya kita hanya percaya terhadap pembohong, bukan pelaku kekerasan. Gitu. Langsung ada api di sini. Gitu, maksudnya gitu. Maksudnya stereotiping itu gitu. Jadi yang harus kita percayai. Jadi kalau misalkan ada yang kena kekerasan ya, korban, terus pelakunya tuh kiai. Masa sih? Dia kan habis 30 cuy, jangan. Itu kan gak bisa nih kayak gitu. Bahkan Suarso pernah berkunjung gitu ya ke beberapa pesantren buat ngisi diskusi. Dan di situ ada yang speak up, ternyata dia pernah dilecehkan oleh guru madrasahnya. Nah itu kan gak bisa memungkiri kalau apapun latar belakangnya sebenarnya dia bisa jadi seorang pelaku. Gitu. Itu aja. Ada yang lain? Silahkan. Siapa boleh? Depan. Langkah terbaiknya kalau misalkan ada pelecehan di dalam rumah tangga kayak keluarga gitu, misalkan anaknya dilecehin sama kakaknya, langkah terbaiknya gimana? Udah itu aja. Oke. Ini kasus yang sebenarnya nggak asing ya, karena di Cetahu sendiri, Cetahu Komnas
itu survei yang paling tinggi pelaku kekerasan ternyata adalah keluarga sendiri, entah itu ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa ternyata orang yang paling dekat dengan kita kok jadi pelaku ini lebih berat daripada ternyata pelakunya adalah orang asing. Karena apa? Kita ketemu tiap hari di rumah, gitu, dan tiap hari kita merasakan ketidaknyamanan, trauma, trigger, dan itu berpengaruh terhadap mental kita, ya gitu. Lalu gimana penyelesaiannya? Yang pertama adalah ketika kita nggak punya orang yang bisa menjadi ruang aman bagi kita mau nggak mau mengamankan diri gitu. Karena tadi kata aku, yang bisa tidak menjadi lingkungan pertama yang memberikan keamanan, kita harus lari kemana? Ya, kita mengamankan diri. Walaupun sebenarnya ini nggak mudah ya, nggak mudah karena kita hidup di lingkungan itu, lahir di lingkungan itu, dan mau nggak mau kita harus pergi dari lingkungan itu, gitu. Sexual health sebenarnya ada banyak banget caranya. Entah itu kita bisa menghubungi hotline Komnas Perempuan, atau misalkan kita bisa menghubungi LBH, atau bisa juga kalau misalkan udah buntu banget, kalau kita udah mampu secara finansial, kita bisa pindah rumah ya, karena tadi mengamankan diri, entah itu ngontrak, ngekos, gitu. Tapi yang paling penting apa? Pemulihan mental ya, itu yang paling sulit. Karena mental itu kan ada bersama kita kemanapun kita pergi, ya. Trauma itu ada gitu. Sampai kita mati pun sebenarnya trauma itu ada, dan kita nggak bisa menghilangkan itu. Karena trauma tumbuh dari diri kita. Walaupun misalkan secara memori kita udah lupa, tapi tubuh kita selalu ingat. Ketrigger dikit langsung ingat, ketrigger dikit langsung ingat. Baca berita tentang kekerasan kita takut. Terus baca nonton TV, nonton film yang ada kekerasannya, kita trauma. Dan itu tuh perasaannya gak nyaman. Apalagi pelakunya adalah keluarga sendiri. Jadi keluarga pun gak jadi jaminan untuk kita bisa aman. Kalau misalkan ada yang bilang perempuan baik itu adalah dia yang tinggal di rumah, yang di rumah gak kemana-mana, apalagi diibaratkan dengan emas, ya. Wah, udah diobjektifikasi, dikurung lagi kita. Itu bohong ya teman-teman. Jadi di rumah pun kita bisa menjadi korban kekerasan. Lalu di mana tempat yang aman bagi kita? Itu kan pertanyaannya. Kalau di rumah aja kita nggak punya. Gitu. Jadi itu mencari bantuan, banyak banget hotline-nya, atau teman-teman bisa move out ke luar. Dan kalau misalkan ada yang sudah berkeluarga, bisa dimulai dari ekosistem kita sendiri gitu. Jadi membangun ekosistem yang sehat gitu. Gimana caranya supaya kita tuh nggak jadi sumber trauma anak-anak kita ke depannya. Kita jadi belajar dari situ. Itu sih. Jadi itu ya, pasti orang-orang yang punya rasa trauma terhadap keluarganya pasti itu nggak mudah gitu. Pasti butuh perjuangan yang panjang. Nambahin aja sih, kayak itu sebetulnya kan banyak terjadi ya. Kayak aku mau cerita sedikit, aku juga ke teman selalu aja ada yang nanya kayak kenapa baru cerita sekarang gitu. Itu hal-hal yang kayak, aduh, dari situ aja kamu udah nggak bisa menempatkan diri gitu jadi korban. Kayak kita tuh harus bener-bener ngeproses dulu gitu. Kayak kapan kita harus berani untuk ngomong, kayak misalkan benar kayak tadi Ayu misalkan ngomong bahwa kita ngalamin itu di usia misalkan 15 tahun atau 5 tahun. Terus kita baru obrolin itu di kemudian hari gitu. Yaitu karena kita harus memproses itu gitu. Kayak kita selalu ada pikiran-pikiran rasa takut, terus rasa takut untuk dihakimi, takut disalahkan. Apalagi di keluarga
kayak kita dari kecil selalu disuntikan sama nilai-nilai yang mana cowok nggak boleh nangis ya, cowok nggak boleh kayak gini ya. Padahal cewek bisa jadi cowok, cowok bisa jadi cewek gitu. Kayak nggak ada tuh namanya boys will be boys gitu. Kayak kita harus kuat gitu. Terus kita nggak boleh suka warna ini. Terus kita nggak boleh apa, nggak boleh itu omong kosong sebetulnya. Karena itu jadi membuat kita ngerepresi diri kita sendiri. Ini sering terjadi sih sebetulnya. Ini hal-hal yang paling deket banget, banyak banget hal kayak gini. Kayak kita mau ngebangun suatu hubungan dengan lawan jenis gitu misalkan, atau sesama jenis dan yang lainnya, kayak pasti ada nih yang nggak apa-apa kita pacaran asal kita harus tidur dulu berdua gitu. Kayak ini sering banget terjadi gitu. Dan aku bisa simpulin orang-orang kayak gini tuh ya bukan hal yang baik gitu, bukan orang yang baik gitu. Karena apa ya itu adalah apa ya disebutnya, kayak itu red flag sih maksudnya. Kayak hal-hal kayak gini tuh ngapain gitu, kamu mau pacaran tapi harus tidur dulu gitu. Itu juga kadang jadi suatu pemaksaan kan. Kayak akhirnya kita terus-terusan diyakinin, terus-terusan kita diintimidasi gitu sama cowok itu. Kayak atas nama cinta, atas nama kasih sayang. Padahal kan itu beda ya, hal yang beda ketika ketika kita emang mau ngelakuin hubungan seksual, ya kita harus punya kesepakatan untuk itu. Kalau emang perempuan yang gak suka dan gak mau, ya udah nggak usah dipaksa gitu kan. Dan ini pun sering terjadi, kayak itu adalah syarat gitu untuk membangun hubungan pacaran atau apapun itu gitu. Dan aku bisa simpulin sih ini adalah red flag gitu dari awal aja. Kayak udah ngomongin kayak gini gitu, gimana kalau nanti membangun suatu hubungan pacaran gitu kan. Kayak bisa tuh lanjut ke kelas ke selanjutnya. Kayak akhirnya dia berani untuk ini itu tanpa kesepakatan gitu, atau sampai memperkosa, sampai melecehkan kayak gitu. Dan sebetulnya kan kayak kita menolak aja itu udah takut ya. Kayak kita punya rasa takut, aduh takut banget nih kayak ngomong kayak gini aja. Mungkin bisa dimulai dari kita harus berani untuk ngomong itu. Ketika kita ngomong enggak, ya udah berarti enggak, bukan berarti kita terus-terusan dipaksa diyakinin gitu dengan embel-embel pacaran lah, romantis lah, apapun itu gitu. Kayak enggak gitu. Gitu sih. Aku nanya jadi ini sering terjadi di kota-kota besar. Di kabupaten ada kan. Jadi teman-teman gini ya, sex will not make him stay gitu. Jadi dengan berhubungan seksual itu nggak bisa ngejamin kalau itu akan menjadi hubungan jangka panjang sebenarnya. Dan ini ada hubungannya dengan membangun relasi yang sehat ya dengan pasangan gitu. Jadi kalian misalkan teman-teman punya prinsip sendiri tentang berhubungan seks. Apakah kalian berprinsip berhubungan seks setelah menikah atau sebelum menikah itu harus ini dulu dari awal, dan harus tahu resikonya gitu. Jangan iya aja tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu. Kasus-kasus KTD atau kehamilan tidak diinginkan itu meningkat. Kenapa? Karena itu tadi dimanipulasi, terus misalkan dijanjiin sama sesuatu yang nggak pasti gitu. Misalkan kalian nih, oke udah tahu resikonya kayak gimana, kalian udah mulai tentang kayak pakai pengaman dan lain-lain gitu. Tapi itu kan nggak menjadi itu akan menjadi kemungkinan ketika kalian berhubungan tiba-tiba pengamannya dilepas dan lain-lain gitu. Itu kan bisa saja terjadi gitu. Jadi teman-teman mohon dipikir lagi gitu 2 kali ya. Iya, lebih jauh gitu. Jangan bermain sama gaya-gaya buntung kayak gitu. Jadi perkuat lagi nih prinsipnya kayak gimana, cari lagi resikonya terlepas dari KTD atau misalkan
PMS ya, penyakit menular seksual dan lain-lain itu. Jadi kalian juga harus tegas itu dengan prinsip itu, dan apa yang kalian cari dalam hubungan itu. Kalian membangun hubungan untuk apa? Jadi cari partner yang menghargai kalian ya, menghormati kalian, dan menganggap kalian itu ya udah sebagai partner yang bisa diajak kolaborasi, berkembang gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, boleh ke depan. Iya, yang laki-laki boleh juga. Mau nanya nih. Di sini mau nanya langkah-langkah apa sih yang bisa diambil atau strategi apa yang bisa diambil ketika dalam suatu kolektif atau komunitas itu perempuan itu minoritas. Jadi banyak sekali kayak saran-saran yang kadang diterima, kadang enggak, atau diabaikan. Nah, itu strateginya apa nih supaya kita tuh bisa lebih percaya diri untuk tumbuh berkembang di dalam komunitas tersebut. Terima kasih. Gue sekalian aja. Jadi 2 itu. Saya sih sebenarnya pengen ngerespon beberapa hal ya, seperti gini, untuk isu tentang ini sendiri, tentang feminisme sendiri itu tidak hanya bukan hanya tidak tadi respon sama juga bagus ya, kalau misalkan ini memang bukan hanya tentang perempuan saja ya. Ketika kita ngomongin ini kan laki-laki itu nggak kena gitu. Jadi gini deh, potong kuping saya ya, kalau di sini ada teman laki-laki yang kena KS berhasil speak up, nggak ada sejarahnya itu sama sekali. Laki-laki itu mau speak up kalau kena dia kena KS. Itu sempat rame kurang lebih tahun 2 tahun yang lalu ketika salah seorang KTTRC yang menang, itu sempat rame, videonya viral. Dia mendedikasikan kemenangannya buat temannya cowok yang nggak bisa cerita kemana-mana, akhirnya dia bunuh diri. Jadi ketika dia menang, dia menyampaikan kepada publik bahwa nggak apa-apa, laki-laki boleh nangis, yang penting jangan sampai kamu mengakhiri hidup kamu. Jadi itu sangat penting banget. Kalau cewek banyaklah kasusnya gitu, tapi kalau cowok itu potong kuping saya kalau ada yang kena, berani ngomong. Itu satu. Untuk yang kedua, ngerespon yang Depok yang tadi ya, sebenarnya untuk kasus yang Depok itu kan perlu dilihat juga ya, karena ini coba kita tarik lagi kayak misalkan ibu-ibu yang di India tuh ya, ketika memang saluran untuk melakukan advokasi atau melakukan upaya pemulihan korban, mereka dalam komunitas ibu-ibu ini sendiri mereka bikin satu geng, aku lupa namanya gengnya apa. Geng itu dia pakai sari warna pink itu. Ketika mereka menunjukkan bahwa ketika mereka melaporkan kasus ini ke kepolisian itu mereka nggak direspon gitu. Akhirnya mereka bikin geng, ketemu pelakunya dipukulin habis-habisan. Tapi ini bukan dalam rangka mengglorifikasi kekerasan ya, tapi ini dalam bentuk bagaimana komunitas kemudian itu melakukan upaya untuk menangani kasus ketika memang negara tidak hadir di situ. Itu aja sih. Boleh. Oke. Ya aku sebetulnya kayak menangani atau cara kita merespon hal-hal kayak gini tuh kan banyak ya, nggak hanya di lembaga hukum gitu atau apapun itu, di kolektif tertentu. Betul, tadi di India kayak aku lupa namanya apa, mereka perempuan bawa tongkat karena mereka muak. Mereka nggak didengar sama polisi, mereka nggak didengar sama pemerintah, nggak didengar sama lembaga-lembaga perempuan, dan mereka bikin rules sendiri gitu. Dan itu juga bukan hal yang salah menurut aku gitu. Kayak akhirnya ketika kita nggak pernah didengar, ya udah kita rebut aja soal itu gitu. Kayak sekarang kita misalkan ngomongin skena gitu, kita teriak-teriak ciptakan ruang aman. Kalau teman-teman nggak menciptakan itu, ya udah kita harus ciptain itu sendiri gitu. Kita harus rebut tempat itu gitu. Maksudnya tuh kayak kita nggak perlu mungkin nunggu gitu ya, hal-hal lain, tapi kita bisa menciptakan itu dari kita sendiri gitu. Dan benar, kenapa laki-laki itu sulit untuk mengungkapkan itu? Aku
aku yakin dari kecil kita semua, mau perempuan mau laki-laki, udah direpresi abis-abisan sama keluarga, sama masyarakat, yang mana ya tentunya laki-laki kayak harus kuat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan itu bisa jadi akar gitu, akar dari mana ketika kita besar kita nggak bisa ngungkapin itu gitu, dan apa ya, bahkan ketika laki-laki ngomong kita dilecehkan, banyak banget yang nggak bisa percaya gitu, banyak banget yang bilang ini mah drama gitu, padahal kita juga bisa dengerin laki itu benar-benar merepresi perempuan, benar-benar menindas, tapi kita tidak menihilkan bahwa gender lain pun itu tertindas dari sistem ini gitu. Jangan jauh-jauh gitu, kayak di keluarga aja, apa bentuk sistem patriarki menindas laki-laki yang tadi laki-laki harus mencari nafkah, laki-laki harus membanting tulang, terus harus mapan, harus apa, itu kan jadi satu penindasan juga ya, padahal mau laki-laki mau perempuan atau gender yang lainnya kita punya kesempatan yang sama. Dan mungkin apa ya, tadi apa lagi sih, aku lupa lagi. Udah, iya sih sebetulnya benar kayak ketika kita mendengar laki-laki dilecehkan, sering banget kita nggak bisa merespon.